Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tak bisa nyangkut. Apa ya? Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pembahasannya sudah 3 kali itu bicara tentang zakat, dan dalam 3 kali itu kita bicara tentang maknanya, kedudukannya, fadilahnya, serta siapa saja yang wajib menjalankannya dan bagaimana hukum orang-orang yang tidak menunaikannya. Hari ini kita masuk di bab berikutnya, itu tentang macam-macamnya. Yang kita bicarakan bukan zakat fitrah atau zakat fitri, tapi kita membicarakan dalam konteks saat ini adalah zakat mal atau zakat atas harta benda kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum saya masuk ke pembahasan itu, saya tetap ingin mengupdate, ingin menyampaikan hal-hal terbaru, informasi terbaru yang bagi sebagian barangkali sudah diperoleh, tapi sebagian saya kira penting untuk tetap diberikan informasi tersebut. Kita masuk di tahun baru Hijriah. Sekarang ini sudah masuk tanggal 7 ya.
sudah tanggal 7. Sebenarnya kalau itu harinya, tapi kalau per maghrib ini kita sudah masuk tanggal 8 Hijriah. Hanya saja kemarin di sekitar kita, di lingkungan kita di Indonesia ini juga ada 2 penetapan. Yang satu Muharramnya dihitung harinya hari Ahad, dimulainya dari Sabtu malam. Ya, yang satu menggunakan kriteria yang sedikit berbeda. Tanggal satunya di hari Senin atau dimulainya Ahad malam. Ini tentu nanti akan berakibat pada penentuan waktu-waktu lain. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini Persyarikatan Muhammadiyah menggunakan kriteria baru. Kriteria baru itu sudah beberapa kali disampaikan secara publik. Di Persyarikatan sendiri sebenarnya belum sampai kepada struktur yang paling bawah kalau tidak pernah disosialisasikan. Saat ini kita menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Oh, kok buka niki? Karena saya lihat di toko online lah kita bisa mendapatkan kalender Hijriah global tunggal itu dalam bentuk cetak, gitu ya, dalam bentuk cetak. Kalau kita cari begini, mungkin akan banyak sekali kalender Hijriah global tunggal. Nah, yang KHGT itu pilih yang ini ya. Oh, ternyata di sini sudah tokonya sudah macam-macam. Nah, terakhir saya belinya di toko online Muhammadiyah. Jadi barangkali penting Al-Mahdi untuk membeli ini. Saya sudah beli sebelum disosialisasikan, karena kebetulan ketika membeli ini saya sudah memperkirakan memang akan ditetapkan ini. Jadi lebih dari 10 tahun dulu menjadi ketua Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Samsul Anwar itu mendiskusikan ini di tingkat internasional. Ya problemnya seperti Idul Adha kemarin, gitu kan? Ketika berbeda Idul Fitri, berbeda Ramadan, kita tidak terlalu terpengaruh. Ya. Karena tidak ada momen yang betul-betul sama di sini dan di tempat lain. Tapi ketika penetapan 1 Zulhijjah dan ada pelaksanaan haji yang saat itu bersamaan, di situ ada 2 momen yang ada 1 momen yang kita kemudian harus menyikapinya apakah ini bersamaan atau berbeda, gitu ya, yaitu momen wukuf dan momen tentu saja hari penyembelihan. Momen wukuf itu di sana ada realitasnya. Wong wukufe niku enten, ngoten lho. Kalau momen wukuf itu misalnya ada di mana-mana, mungkin tidak masalah. Momen wukufnya kan di sana. Wukuf itu di sana, gitu. Nah, disitulah kemudian iki yo opo sebenarnya. Maka pikiran, gagasan untuk menyatukan kalender Hijriah itu menjadi kalender yang global sudah dimulai di Persyarikatan Muhammadiyah ini sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Mungkin mangke wonten sing barangkali menyinggung ini Muhammadiyah kok kata-kanti ya, gitu ya. Perlu diingat bahwa di antara prinsip yang dipegang oleh Persyarikatan Muhammadiyah tentu saja adalah mencoba untuk terus mendapatkan ya
pembaruan hukum memang jika diperlukan. Ketika Muhammadiyah menggunakan kriteria hisab, ya, menggunakan metode hisab dengan kriteria wujudul hilal, orang lain juga akan mungkin berkomentar, dulu Muhammadiyah menggunakan ru'yah. Nah, gitu. Maka saya buka sejarahnya, memang iya. Dan pembaruan pemikiran itu kalau dia menjadi sebuah keniscayaan tidak akan ditutup oleh Muhammadiyah. Jadi sebelum tahun 72, ya, tarjih Muhammadiyah itu menetapkan penentuan satu awal bulan Hijriyah itu menggunakan ru'yah. Baru kemudian setelah teknologi ini berkembang sedemikian pesat, perhitungan ilmu falak juga menjadi semakin pasti. Maka mulai tahun 70-an sudah didiskusikan, ini gimana ini dipadukan dengan hisab. Menggunakan metode hisab dengan kriteria wujudul hilal itu diputuskan belum terlalu lama sebenarnya. Tahun 2000 dalam Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta. Belum terlalu lama. Dan sekarang Muhammadiyah menggunakan, tetap yang dipegang adalah metode hisab, surat Yunus ayat 5. Ya, itu menjadi salah satu dasar yang paling kuat untuk diterapkan karena teknologi itu memang berkembang sangat pesat. Tapi kemudian kriterianya menjadi kriteria global. Kriteria global itu sederhananya, kalau sudah terjadi 3 syarat terjadinya tanggal 1, ya, dalam kriteria wujudul hilal sudah ada konjungsi, ya kan? Kemudian konjungsi itu sudah terjadi sebelum matahari tenggelam, gitu kan? Maka kemudian itulah ditetapkan sebagai tanggal 1 berapapun ketinggiannya, ya. Dan itu ditetapkan dimanapun. Jadi kalau konjungsi dan kemudian juga konjungsi terjadi sebelum matahari tenggelam, ya, itu sudah terjadi di bagian barat belahan bumi terlebih dahulu, maka yang di sini mengakui itu kriteria global. Lebih barat itu bisa Saudi dulu, bisa mungkin yang lebih barat dulu, nah, begitu. Tidak harus Saudi yang menjadi patokan. Gitu. Wong sakniki niku gawe napa jenenge aplikasi niku sudah bisa canggih kok. Di tempat niku tulangan pun metu niki online iki dari Pak Agus gini-gini wis. Kalau mau dilihat mana matahari ini posisinya, bulannya wis dukur. Itu bulannya, ini bulan. Posisi bulannya sudah tinggi. Saya klik matahari, sun. Niki kula sakjane pun enten pun peteng soalnya sudah gelap. Nah, ya. Undi niki. Nah, dari sini nanti kelihatan. Posisi matahari itu harusnya sudah gelap. Nah, di sini posisi ini loh, ternyata yang terperih posisinya. Ya. Matahari sudah turun sekian derajat ini. Kalau ini namanya ufuk gitu ya. Ufuk dari posisi tulangan. Niki sing garis hitam ini namanya ufuk dari posisi tulangan. Matahari sudah sak menten iki pirang derajat kira-kira. Ya mungkin sudah 3-4 derajat turunnya. Loh, bulan itu sudah di atas ini.
Makanya saat ini yang begini-begini itu sudah diketahui. Besok ketika matahari tenggelam dan posisi seperti ini, di jam seperti ini dengan matahari seperti ini, bulan itu agak tinggi lagi, lebih besar lagi kan gitu. Begitu. Kalau kemarin ketika kita memperselisihkan awal bulan itu apakah hari Ahad atau hari Senin, nah itu udah kelihatan sebenarnya posisinya. Coba nanti setiap awal bulan sampean pakai ini posisinya bulan itu sudah di atas ufuk atau di bawah ufuk ketika matahari tenggelam. Ini jenengan kari ngenteni buka pas maghrib mau buka aja ini. Gitu. Artinya secara teknologi kita itu sudah, asal posisi kita itu sudah bisa online gitu ya. Sekarang sudah. Niki tulangan. Saya kalau pindah ke tempat lain ya bunyi. Ya. Bunyi. Daerah mana ya bunyi. Betul. Lah ngeten niki akhirnya kemudian teknologi itu sangat membantu kita sebenarnya. Ya. Untuk menentukan awal bulan. Karena itu kriteria global itu kemudian punya masa depan. Sekarang kriteria global belum tentu diterima atau belum diterima oleh banyak kalangan, banyak umat Islam, termasuk banyak negara. Kalau mengutip Prof. Samsul Anwar, sekarang Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi tarjih, kalau negara yang sudah mengaku itu baru Turki. Bukan mengakui ya, menggunakan. Sudah menggunakan kriteria global itu Turki. Karena itu nanti bisa dicek, harusnya kita dengan Turki penentuan awal bulannya sama, gitu ya. Awal bulannya kita dengan Turki. Kita siapa? Ya warga Muhammadiyah yang sudah menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Ini posisi benda-benda langit sudah bisa dihitung sedemikian rupa oleh aplikasi. Jadi panjenengan, tapi tetap kalau mau belajar hisab ru'yat terus marino nang Tanjung Kodok, ya itu persoalan lain gitu kan, langsung mengamati boleh gitu kan, sambil dicek dengan cara ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pakai yang online. Pakai aplikasi di HP nanti juga bisa, gitu kan. Pasang aja, ini sudah ada nih. Sudah ada Stellarium Mobile, pakai HP begini, pasang aplikasi, tag ini di mana posisinya, gitu. Nah, Muhammadiyah tentu saja ketika melihat adanya perkembangan-perkembangan terbaru dari teknologi yang dikuasai oleh manusia tidak menutup mata, sehingga ya, insya Allah biasanya paling awal mengadaptasinya, menggunakannya, gitu ya. Karena itu saya sarankan, saya beberapa kali mengisi kajian setelah penetapan itu, saya sarankan takmir masjid untuk segera memasang kalender Hijriah global tunggal, gitu ya. Itu yang pertama sebagai pengantar. Beberapa kali sudah dalam hampir 2 pekan ini pindah-pindah masjid saya sampaikan ini supaya panjenengan semua juga segera bisa beradaptasi dengan keputusan terbaru pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah. Baik. Sekarang kita masuk pembahasan kita tentang macam-macam zakat mal, termasuk sebenarnya adalah tentang zakat profesi. Saya tadi minta Ustadz Agus Maksum draft hasil keputusannya Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Pusat ya. Itu sebenarnya juga sudah ada di situ. Zakat diputuskan wajib juga atas pegiat
sosial media, YouTuber. Yang sama dengan YouTuber ya TikToker atau apapun lah namanya ya. Kadang-kadang jualan baju pakai TikTok. Ya, mungkin laku bajunya itu bisa jadi nanti kalau dia laku banyak berarti yang menonton juga banyak. Bisa jadi nanti hasil dari live TikToknya itu sudah juga memenuhi ketentuan harus membayar zakat. Bukan dari jualannya saja. Kalau jualan bajunya, jualan barangnya, otomatis di situ ada keuntungannya. Ya, dia mendapatkan penghasilan dari situ. Tapi selain itu dari live TikToknya boleh jadi juga akan memperoleh penghasilan yang memenuhi kriteria kewajiban membayar zakat, gitu ya. Tentu saja yang tertulis di sini adalah macam-macam zakat seperti pada masa Rasulullah SAW menyampaikan atau memberikan panduan kepada kita, tapi tidak menutup kemungkinan ada jenis-jenis baru dari zakat yang harus kita keluarkan. Baik, al-amwalul lati tajibu fiha zakat. Aujabal Islamu az-zakata fi dhahabi wal fiddati wa zuru'i wathimari wa arudit tijarati wassawaimi wal ma'dini warrikas. Islam mewajibkan dikeluarkannya zakat dalam bentuk beberapa jenis harta. Yang pertama dan kedua ini boleh disebut saat ini sebagai aset tak bergerak. Kalau sekarang begitu. Apa itu? Fidzahabi wal fiddah. Nah, kalau dulu orang nyimpen aset dalam bentuk apa? Emas. Nyimpen aset dalam bentuk apa? Perak. Ya. Kalau di pelajaran fikih waktu saya mondok itu dulu disebutnya terjemahnya zakat perhiasan. Sebenarnya perhiasan ketika dia dipakai dia tidak kena zakat. Yang kena itu ketika disimpan. Maka ketika disimpan bahasanya sekarang itu sebenarnya zakat pada aset tak bergerak. Begitu. Maka sebenarnya nanti seluruh aset yang masuk kategori aset tak bergerak. Sekarang itu ada emas yang lebih mahal daripada emas perhiasan. Itu emas hitam, tanah, gitu kan? Peruntas 8 wis tegane 650 juta, gitu ya. Belum tentu itu ditempati ya. Wong itu dipakai untuk aset, nyimpen kok. Kalau sudah nyimpen begitu, kalau sudah setahun sebenarnya kena di situ. Ya, kecuali kalau kemudian barang itu disewakan. Tapi bisa juga ada kena zakat lagi nanti. MUI sudah bahas itu ya, tentang harta-harta yang aset-aset ya, yang sebenarnya ketika disewakan tuh harganya nggak terlalu besar, tapi nilai dibaliknya dia terus membesar karena aset itu berlipat-lipat setiap tahunnya. Itu kalau dihitung kelipatannya itu lebih daripada nisab nanti kena, gitu ya. Itu sekarang gitu. Kalau dulu zahab wal fiddah. Sekarang kapannya orang nyimpen perak kok nggak terlalu diperhatikan ya. Justru dalam bentuk aset-aset lain nggak bergerak itu yang banyak. Saat ini kalau kita ngomong di pemerintahan ya,
Yang juga masuk aset itu termasuk sistem. Aset tak berwujud niku enten. Dan itu nilainya bisa miliaran atau bahkan puluhan miliar. Ya. Sing jare Pak Agus, Indonesia itu punya, cuma sedang dirusak sama hacker. Pusat Data Nasional. Loh, itu kan aset tuh. Itu punya nilai waktu kuning niku. Saya nggak tahu pemerintah untuk membeli sistem seperti itu kemudian menjadi dinamakan sebagai Pusat Data Nasional itu nilainya berapa gitu kan? 2,7 T. Oh, 2,7 triliun. Begitu ya. Nah, karena zakat itu kewajiban pribadi, boleh jadi orang itu punya aset berupa ya berwujud itu tadi. Kalau di catatan pelaporan kekayaan negara, bukan kekayaan negara, barang milik negara yang begitu itu disebut aset tak berwujud. Enten nilai ini. Itu saat ini sedang ini. Nah, itu namanya aset. Fiddah, ya, zahab, perak, emas masih ada sampai sekarang. Tapi yang bisa dikonversikan seperti itu masih banyak sekarang itu. Ya. Kemudian wazuru, wasimar, pertanian, ya, perkebunan. Pertanian, perkebunan itu sebenarnya kalau sekarang itulah profesi. Cuma teman-teman salafi sebagian masih belum mengakui ada zakat profesi itu. Ada zakat profesi, ada itu zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat ternak, gitu kan? Zakat ternak. Pada masa Nabi SAW tidak ada orang jadi profesi buruh, pabrik, nggak ada orang punya profesi profesional sebagai apa gitu ya, sebagai insinyur atau nggak ada. Orang dulu itu profesinya apa? Profesinya berkebun, pekebun, bertani, petani, atau apa? Beternak, peternak. Maka seharusnya sekarang dengan berkembangnya jenis-jenis profesi harusnya juga masuk, ya, termasuk anak-anak sekarang profesinya apa? YouTuber, nah gitu kan? Itu masuk nanti. Ini kita baru bicara judulnya ya, nanti bicara ketentuannya tinggal dikonversikan saja. Ini masuknya apa? Profesi. Ini apa? Aset, ya kan? Atau arud tijarah, ya, barang perdagangan, ya. Nah, ini biasa disebut zakat perdagangan. Wah, perdagangan sekarang banyak, ya, termasuk aset perusahaan juga diperdagangkan, saham, ya kan? Itu termasuk barang perdagangan bagi mereka yang punya usaha. Kemudian ternyata justru yang diperjualbelikan itu adalah sebagian kemudian nanti sahamnya. Sahamnya termasuk yang diperjualbelikan karena ada keuntungan. Saat ini wong totolan saham itu luwih akeh. Meskipun saya tetap nggak setuju ya, nggak setuju dalam arti itu kok seperti berlaku bebas. Karena itu MUI juga sudah menetapkan sebenarnya tentang trading itu ya, bukan trading, yang khusus untuk saham ada sendiri. Macam-macam sekarang itu kabeh didol kan gitu. Jual beli yang seperti itu juga harusnya masuk wilayah-wilayah kena kewajiban zakat. Maka tidak aneh kalau kemudian Badan Amil Zakat Nasional itu merilis bahwa potensi zakat dengan perolehan pengumpulan zakat itu masih jauh, ya. Jadi potensi zakatnya itu sudah mencapai 320-an triliun, tapi
pengumpulan perolehan zakat baik oleh Basnas maupun lembaga amil zakat nasional itu ya masih di angka 20-an triliun ya. Belum sampai 10% ininya pencapaiannya. Dan kemudian ada sawaim tadi, ternak tadi itu ya. Kalau sekarang ternaknya ya mau disebut ternak atau mau disebut zakat perdagangan, saya nggak tahu, nanti harusnya bisa masuk zakat perdagangan, tapi model sekarang ternaknya juga bisa ternak kendaraan itu ya. Ternak kendaraan itu ya. Showroom itu penuh dengan kendaraan, ini ternak apa dagangan gitu ya. Nah, itu masuk perdagangan jelas, tapi kadang-kadang ada juga yang ya kendaraannya sampai banyak itu ya, tentu juga nanti masuk aset gitu ya. Wal ma'din ya, harta yang ditambang, warikas ya, ini apa ya, ya semacam aset-aset baru yang ditemukan atau sumber-sumber kekayaan baru yang ditemukan. Kita tidak tahu apa yang disebut sebagai kekayaan sumber daya alam yang ditemukan yang baru-baru itu bisa macam-macam ya. Kalau dulu orang tidak kenal minyak, oh ternyata minyak, jadilah minyak itu sebagai harta tambang ya. Zaman Nabi harta tambang bukan begitu gitu. Tapi sekarang itu masuk harta tambang. Setelah itu ada gas. Setelah itu ada apa lagi ya? Kekayaan sumber daya alam itu nanti masuk juga di situ. Biasanya yang begini-begini sekarang dikuasai oleh negara, tidak dikuasai oleh individu. Kecuali di beberapa tempat ya. Di Bojonegoro masih ada itu nambang yang sifatnya tradisional. Ya, keluarga-keluarga tertentu atau rumah tangga yang pekerjaannya menambang secara tradisional. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak, tapi setahu saya masih ya. Ada desa-desa tertentu yang memang mata pencahariannya seperti itu. Itu dari segi macam-macamnya, dan itu bisa berkembang terus sekarang. Baik, kita masuk yang zahab dan fiddah, emas dan perak. Emas dan perak itu nanti menjadi kriteria untuk penentuan jenis-jenis zakat yang saat ini ada, pada saat Nabi SAW belum ada. Nanti zakat emas, zakat perak itu menjadi menjadi standarnya. Semuanya dikiaskan, hampir semuanya dikiaskan sezakat emas atau zakat perak. Zakatun naqdaini az-zahabu wal fiddah. Ya, zakat emas dan perak, wujubuha, dalilnya jaa fi zakatiz zahabi wal fiddati qaulullahi ta'ala fi suratit taubah ya. Min ayah ar-rabi'ah wa thalathin ila ayah al-khamisah wassalasin. Jadi dari ayat 34 sampai 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun.
Di sini bentuk kalimatnya khobariyah. Jadi kalimatnya kalimat berita. Tapi isinya sebenarnya adalah perintah, gitu ya. Kadang-kadang kita bisa menemukan kalimat perintah itu ya dengan kata perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, misalnya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, sudah diwajibkan atas kalian berpuasa. Atau dengan kalimat yang berita ini tapi maksudnya adalah perintah. Mohon maaf. Dan orang-orang yang menimbun, menyimpan az-zahab wal fiddah, emas dan perak, sing ditimbun apa? Macam-macam kalau sekarang penimbunan itu. Ya, kalau dulu emas dan perak. Kalau sekarang yang paling enteng nimbun deposito sama tabungan deposito itu nimbun itu. Kalau wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak dinafkahkan, tidak diinfakkan sebagian harta tersebut di jalan Allah, fabasyirhum, berilah mereka kabar gembira bi'azabin alim, dengan siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu pada saat dimana zahab dan fiddah, harta benda itu nanti akan dipanaskan di hari kiamat, di neraka jahanam itu, fatuqwa biha jubahuhum wa junubuhum, dipakai untuk mengkai. Kai itu kalau bahasa sekarang menyetrika. Kalau sekarang nggak ada orang lagi menyetrika, diapain tuh ya, dinyos gitu ya. Ya, baik jibahuhum wa junubuhum, baik dahi mereka maupun badan mereka, wa zuhuruhum, juga punggung mereka. Maka sambil dikatakan oleh para malaikat, hadza ma kanastum li anfusikum, ini yang kalian tumpuk-tumpuk untuk diri kalian sendiri, fazuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah ya penderitaan atas harta yang kalian tumpuk-tumpuk itu. Oleh karena itu, wazakatu wajibatun fihima, zakat emas dan perak itu wajib. Ya. Dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk dia itu uang. Kalau dulu emas itu dalam bentuk uang, ya, maupun dia dalam bentuk perhiasan, atau sekarang itu dalam bentuk batangan. Dalam bentuk apapun, mata balagha miqdarul mamluki min kulli min humani soban, selama emas perak yang dimiliki itu sudah mencapai nisabnya, wahala alaihi haul, dan sudah disimpan selama haul, selama 1 tahun, ya, dengan syarat wa kana farighan 'anid dain, itu bukan emas yang masih diangsur. Kadang beli emas diangsur, ya belum, pokoknya sudah menjadi hak milik. Kalau masih diangsur ya belum. Nanti sama aset apa saja, rumah masih ngangsur, belum, sampai ngangsuri kurung tek. Piro ngangsuri 20 tahun ya, wis rada suwe. Itu bukan rumah sampean itu nanti ya. Cuma pemerintah kalau memberlakukan pajak juga sudah punya ininya, sudah punya kolomnya itu.
sudah ada kolomnya pelaporan itu. Meskipun itu ngangsur, dilihat tinggal berapa kan itu ya, nilai belinya berapa, kemudian nanti angsurannya sudah berapa, kan sudah bisa dihitung gitu, berapa aset kita itu kan gitu ya. Wal hajatil asliyah, dan di sana sudah tidak ada lagi tanggungan untuk kebutuhan-kebutuhan primer, kebutuhan pokok, ya kebutuhan asli. Nanti semua jenis harta yang terkena ketentuan zakat mal juga begitu. Itu sudah harus milik penuh dan sudah dikurangi dari keperluan pembiayaan yang memang harus dikeluarkan. Baik, nisabuz zahabi wa miqdarul wajibi. Nisab zakat emas dan hitungan kewajibannya. La syai'a fil zahabi hatta yablugha 20 dinaran. Fa idza balagha 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha rubu'ul ushur ay nisfu dinarin wa ma zata 'alal 20 dinaran yukhadhu rubu'u ushuruhu kadzalika. Tidak terkena zakat pada emas hingga emas itu mencapai angka ukuran 20 dinar. Fa idza balagha 20 dinaron, maka kalau harta emas itu sudah mencapai 20 dinar, wa hala 'alaihal haulu, dan sudah berusia 1 tahun dalam kepemilikan orang tersebut, fa fiha rubu'ul ushur, maka barulah terkena zakat rubu'ul ushur. Rubu' niku 1/4, ushur itu 1/4 dari 1/10. Jadi 1/4 dari 1/10. 1/10 itu berapa berarti? 10%. Lah 1/4-nya 2,5%. Nah, gitu. Wong Arab niku nek ngarani ngoten enjene. Ngitung niku mboten 2,5%. 2,5% kita itu bingung ngitungnya, orang Arab itu yaiku mang rubu'ul ushur. Seperapate 1/10. Ngoten. Kalau dulu di desa, ya kan, itu kan gitu. Kalau ada petani penggarap dengan petani yang punya tanah, itu kan haknya petani penggarap kan, ya pakai hitungan begitu, seperpitune ya. Jadi nek sing duwe tanah niku oleh pitu, sing garap oleh siji, kan ngoten biasane. Ya itu cara menghitung tradisional. Untuk enten kalkulator, maka seperti itu. Nah, hitungan gampangnya 2,5%. Ya. Nah, dalam hal ini Nabi SAW menyatakan, hadisnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, laisa 'alaika syai'un, yakni fi dzabi hatta yakuna laka 20 dinaron. Fa idza kanat laka 20 dinaron wa hala 'alaihal haulu fa fiha nisfu dinarin, fama zada fa bihisabi dzalika wa laisa fi malin zakatun hatta yahula 'alaihil haulu. Jadi kalian tidak punya kewajiban membayar zakat emas
hingga kalian punya 20 dinar. Kalau kalian punya 20 dinar dan bertahan selama 1 tahun, kata Rasulullah SAW, maka di dalamnya ada kewajiban untuk mengeluarkannya setengah dinar. Jadi rubul usur tadi itu nanti akhirnya jadi setengah dinar. Ya, famazada yang maka kalau dia lebih dari 20 dinar fabi hisabi dzalika, ya sama perhitungannya ya rubul usur tadi itu 2,5%-nya, dan tidak ada kewajiban harta itu untuk dikeluarkan zakatnya hingga dia berusia 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi, disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Tinggal kula panjenengan kulino gawe hitungan dinar napa boten? Boten semerap pinten. 20 dinar niku. Kalau kita hitung 20 dinar itu ada beberapa pendapat. Tapi yang apa namanya? Yang ma'ruf, yang agak banyak dipakai itu nisabnya adalah, kalau kita kan sekarang pakai gram, 85 gram emas. Emas yang mana? Bukan emas di toko itu. Emasnya emas murni. Kalau emas murni ya maka kurang lebih harganya sekarang pinten? 1 juta ya. 1,1 juta. Berarti pinten? Niku nek 1 juta 85 juta. Nah, kalau 1,1 juta ya sudah di angka 93 juta ya, kurang lebih ya, kurang lebih. Jadi kalau harta itu sebagai aset termasuk tabungan jenengan mandek sakmono. Lu kok bertahan tabungannya wis 100 juta wis bertahan setahun. Ya, maka itu kena. Ojo enak-enak. Dalam Islam itu harta memang harus terus diputar supaya perekonomian itu berjalan, tidak hanya numpuk di satu ini, gitu. 2,5%. Tentu saja kalau sudah di luar kebutuhan-kebutuhan pokok yang sudah terpenuhi. Duwe ini 85 juta, tapi ku warisan pendino burung itu. Ya nanti dihitung kebutuhan hidupnya dia itu seperti apa. Karena ada di antara kita barangkali suaminya kerja, ya kan, kemudian meninggal oleh pesangon, ya kan, meninggal oleh pesangon. Pesangonnya gede, 100 juta, 200 juta, gitu kan. Wah itu akeh itu duit, bertahan setahun. Ya napa gak bertahan setahun, gak duit pegawaian, ya kan. Gak wani make, ya dari situlah dia makan pendino. Nah, misalnya yang begitu-begitu dihitung dulu kebutuhan dasarnya. Oh, dalam 1 tahun dia karena sudah tidak ada suami yang bekerja, dia harus membiayai anak-anaknya. Kebutuhan setahunnya adalah misalnya habis 25 juta, ya pesangon 100 ya entek. Meskipun pada saat itu ya uangnya masih utuh, makanya ditunggu sampai 1 tahun. Kalau memang utuh 1 tahun, berarti itu sudah selesai kebutuhannya, itu kan selesai, kan gitu. Nah, jadi bukan ketika sudah dapat warisan 1 juta nih nopo kelotok no zakat ya sedik sampai kebutuhan sampean setahun ya sampean jangkepi dulu, kan gitu ya. Misalnya begitu. Barulah memang ketika sudah 1 tahun itu kok uangnya memang segitu, berarti itu sudah di luar kebutuhan pokoknya. Maka 2,5%. Kan duit pegawaian 100 juta, kalau 2,5 juta gitu kan. Tapi tetap dianggap
sudah wajib dikeluarkan karena itu sudah di luar kebutuhannya. Dia sanggup bertahan, berarti kan gitu ya. Karena itu kalau nggak mau begitu ya diputer, gitu ya, diputer untuk usaha. Kalau dengan perputaran usaha itu ternyata dia masih punya angka yang ya mencapai nisab, nah itulah harta yang sesungguhnya dia, begitu. Kan banyak kita dapat uang apa saja kan, bisa dari mana saja kan, bisa dari hibah, bisa dari waris, bisa dari macam-macam. Nah itu dilihat nanti kebutuhannya. Makanya di sini dilihat hutangnya sudah terbayar atau belum, ya kebutuhan pokoknya terpenuhi atau belum. Baru kemudian dihitung selama setelah 1 tahun. Kalau itu sudah terpenuhi semua setelah 1 tahun, nah itulah kena dia. Saya kira sementara demikian. Nanti kita lanjutkan di pembahasan berikutnya tentang zakat mal dengan berbagai macam atau jenisnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.